Pada pagi hari tanggal 25 September pukul 8.44, pasukan roket Partai Komunis China meluncurkan rudal balistik antar benua, ICBM, yang mampu membawa hulu ledak nuklir ke Samudra Pasifik. Kemudian, Kementerian Pertahanan Nasional China mengumumkan keberhasilan peluncuran ICBM yang membawa hulu ledak tiruan, yang secara akurat mendarat di area yang ditentukan. Mereka menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan bagian dari latihan militer tahunan dan tidak ditujukan kepada negara atau sasaran tertentu. Militer Jepang dengan cepat menilai situasi tersebut dan menyatakan bahwa setelah peluncuran rudal tersebut terbelah menjadi dua bagian di perairan sekitar Pulau Luzon, dengan hulu ledaknya akhirnya jatuh di laut terbuka dekat Hawaii. Peluncuran rudal tersebut menarik perhatian signifikan dari AS, Jepang, Australia, dan Selandia Baru, dengan banyak pihak meyakini bahwa rudal tersebut adalah Dongfeng 41, tipe yang tidak pernah terlihat selama lebih dari 44 tahun. Perlu dicatat bahwa China jarang menguji ICBM di perairan internasional, biasanya memilih daerah terpencil seperti Xinjiang atau Laut Lepas. Terakhir kali ada peluncuran semacam ini adalah pada Mei tahun 1980, ketika China meluncurkan Dongfeng 5 ke Samudra Pasifik Selatan. Sebagai tanggapan, pada hari yang sama ketika China meluncurkan rudalnya, kapal perusak Sazanami milik pasukan bela diri maritim Jepang melewati Selat Taiwan bersama kapal perang Australia dan Selandia Baru, menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kebebasan navigasi. Ini menandai pertama kalinya kapal perusak Jepang melintasi Selat Taiwan, karena sebelumnya Jepang menghindari mengirim kapal-kapal angkatan lautnya melalui wilayah ini. Meskipun China mengklaim bahwa peluncuran tersebut tidak ditargetkan kepada negara tertentu, para ahli, termasuk Masuda Masayuki, Direktur Departemen Studi Asia dan Afrika di Institut Studi Pertahanan Nasional Jepang, percaya bahwa peluncuran rudal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan rudal nuklir China. Masuda menekankan bahwa jangkauan penuh rudal tersebut mencakup daratan utama AS, memberikan isyarat kuat tentang pencegahan terhadap AS. Masuda, seorang spesialis studi China, menambahkan bahwa China pertama kali memperkenalkan Dongfeng 41 5 tahun yang lalu, yang menandakan kesiapan operasionalnya. Selama peluncuran ICBM, terdapat peningkatan aktivitas militer China yang tidak biasa di Taiwan, dengan 72 pesawat China dan 8 kapal terdeteksi di wilayah tersebut selama 30 jam, angka tertinggi dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Voice of America, mantan pejabat pertahanan AS, Drew Thompson, menganalisis waktu peluncuran rudal yang bertepatan dengan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dia menyarankan bahwa ini adalah pesan yang jelas kepada komunitas internasional bahwa kesabaran China ada batasnya dan mereka siap menggunakan senjata paling kuat mereka untuk menghalangi musuh atau bahkan menghukum mereka jika pencegahan gagal. Pada tanggal 26 September, Dewan Urusan Daratan Taiwan merilis pernyataan yang mengutuk uji coba ICBM China, menyebutnya sebagai tindakan berbahaya yang sangat mengancam keamanan regional. Mereka mengkritik China karena tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya mengenai lintasan atau area dampak rudal tersebut, menyebut ini sebagai unjuk kekuatan militer yang sembrono yang bertujuan untuk meningkatkan ketegangan dan merusak perdamaian dan stabilitas regional. Dengan meningkatnya kehadiran militer China di Pasifik dan dukungannya dari Rusia, ketegangan keamanan di kawasan ini meningkat setiap tahunnya, meningkatkan potensi konflik militer, terutama dengan Jepang, yang merupakan lokasi pangkalan militer AS, khususnya berada dalam risiko. 2 hari sebelumnya, pada tanggal 23 September pemerintah Jepang melaporkan bahwa sebuah pesawat anti kapal selam Rusia telah melanggar wilayah udara Jepang di dekat pulau utama paling utara, Hokkaido. Insiden ini terjadi 3 kali antara pukul 1 siang hingga pukul 3 siang, yang memaksa pasukan bela diri udara Jepang mengerahkan jet tempur. Untuk pertama kalinya, mereka menggunakan suar untuk mengusir pesawat Rusia tersebut. Laporan menyebutkan bahwa pesawat anti kapal selam Rusia Il-38 tersebut melanggar wilayah udara Jepang 3 kali selama penerbangan 5 jam di atas Pulau Rebun. Setelah 2 pelanggaran pertama, Jepang mengeluarkan peringatan radio, tetapi ketika pesawat tersebut kembali memasuki wilayah udara Jepang untuk ketiga kalinya, Jepang dengan cepat mengerahkan beberapa jet tempur F-15 dan F-35. Setelah pesawat Rusia mengabaikan peringatan tersebut, jet Jepang menembakkan suar sebagai peringatan terakhir. Menurut foto yang dirilis oleh pasukan bela diri Jepang, pintu tempat bom pesawat anti kapal selam Rusia tersebut terbuka selama serangannya. Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara, menyatakan penyesalan mendalam atas pelanggaran wilayah udara Jepang. Jepang telah mengajukan protes keras kepada Rusia melalui saluran diplomatik, meminta tindakan pencegahan untuk menghindari insiden di masa depan. Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, yang saat ini sedang berkunjung ke AS, menginstruksikan militer untuk menanggapi pelanggaran tersebut dengan tenang dan tegas. Dia menegaskan bahwa Jepang akan bekerja sama secara erat dengan AS dan pihak terkait lainnya untuk memberikan informasi yang tepat waktu dan akurat kepada publik dan komunitas internasional.
Insiden ini menandai ke-44 kalinya pesawat Rusia melanggar wilayah udara Jepang. Namun, ini adalah pertama kalinya pesawat militer melakukan hal tersebut sejak 2019. Pulau Rebun, tempat pasukan bela diri darat Jepang bermarkas, tetap penting secara strategis untuk pertahanan perbatasan utara Jepang. Meskipun Jepang telah mengalihkan fokusnya ke wilayah barat daya karena ketegangan di Selat Taiwan dan peningkatan kekuatan militer China, pulau ini tetap memainkan peran penting dalam pertahanan utara. Pada akhir Agustus, sebuah pesawat militer China juga melanggar wilayah udara Jepang untuk pertama kalinya. Pada pagi hari tanggal 26 Agustus, sebuah pesawat pengintai Y-9 China memasuki wilayah udara Jepang di dekat prefektur Nagasaki. Sebagai tanggapan, Jepang mengerahkan jet tempur, memperingatkan pesawat China tersebut untuk meninggalkan area tersebut. Meskipun pesawat-pesawat China sering beroperasi di wilayah udara internasional dekat Jepang, ini menandai pertama kalinya pesawat militer China memasuki wilayah udara Jepang dalam lebih dari 2 dekade. Selama 2 dekade terakhir, Jepang telah menghadapi peningkatan jumlah intrusi pesawat asing. Tahun lalu, pasukan bela diri Jepang mengerahkan jet tempur sebanyak 669 kali untuk mencegat pesawat asing, 479 diantaranya merupakan respons terhadap pesawat China. Menanggapi pelanggaran wilayah udara bulan Agustus, Kementerian Luar Negeri Jepang memanggil perwakilan dari Kedutaan Besar China malam itu, mendesak mereka untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Para analis militer percaya bahwa pelanggaran wilayah udara militer China kemungkinan besar merupakan sinyal untuk menantang batas-batas teritorial Jepang. China mengklaim kendali atas sebagian besar landas kontinen di Laut China Timur, yang membentang dekat Kepulauan Danjo Jepang. Pesawat China terdeteksi di dekat area ini. Di masa lalu, pesawat-pesawat China sering memasuki wilayah udara Jepang di dekat Kepulauan Senkaku, yang disebut sebagai Kepulauan Diaoyu oleh China. Beijing mengklaim kedaulatan atas kepulauan ini. Pelanggaran terbaru ini, yang lebih dekat ke daratan utama Jepang, telah meningkatkan kekhawatiran Jepang mengenai keseriusan situasi, memperburuk ketegangan antara China dan Jepang. Kementerian Luar Negeri China telah berulang kali menyatakan bahwa Kepulauan Diaoyu dan perairan di sekitarnya merupakan wilayah China dan berada di bawah yurisdiksi China. Mengenai pelanggaran wilayah udara Jepang oleh pesawat anti kapal selam Rusia, Yu Koizumi, seorang profesor di Pusat Penelitian Ilmu dan Teknologi Lanjutan Universitas Tokyo, berpendapat bahwa insiden ini mungkin terkait dengan patroli maritim gabungan Sino-Rusia yang sedang berlangsung. Ia berkomentar, sepertinya mereka sedang melakukan latihan anti kapal selam. Pada tanggal 16 September, Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman latihan gabungan antara Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut China di Laut Jepang sebagai bagian dari latihan Ocean 2024. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa lebih dari 15 kapal Rusia, termasuk kapal penjelajah andalan Varyak, berpartisipasi dalam latihan tersebut, yang mencakup latihan penembakan rudal dan artileri. Ocean 2024 adalah latihan angkatan laut terbesar dalam sejarah Rusia, yang membentang dari Samudra Pasifik hingga Laut Barents, Laut Baltik, dan Laut Mediterania Timur. Menurut angka resmi Rusia, latihan tersebut melibatkan 400 kapal, 125 pesawat, dan 90.000 personel. Juru bicara Departemen Pertahanan AS mencatat bahwa selama latihan gabungan Sino-Rusia, 8 pesawat militer Rusia dan 4 kapal perang mendekati Alaska, termasuk 2 kapal selam. Namun, tidak ada pesawat yang memasuki wilayah udara AS. Sebagai persiapan menghadapi kejadian tak terduga, militer AS telah merelokasi sekitar 130 tentara dan peluncur roket bergerak ke pulau terpencil di Kepulauan Aleutian bagian barat Alaska, di mana mereka mengoperasikan pangkalan angkatan udara yang dibangun selama Perang Dunia II. Selain itu, AS telah mengerahkan kapal perusak misil dan kapal penjaga pantai ke perairan di lepas pantai barat Alaska. Pada bulan Juli, 2 pembom Tu-95 Rusia dan 2 pembom H-6 China mendekati wilayah udara AS, sehingga AS mengerahkan jet tempur F-16 dan F-35, bersama dengan pesawat pendukung CF-18 Kanada dan lainnya. Setelah latihan militer Sino-Rusia baru-baru ini selesai, pada tanggal 22 September China dan Rusia melakukan patroli laut gabungan kelima mereka. Sebanyak 9 kapal perang melewati Selat Soya antara Rusia dan Hokkaido, Jepang, dan memasuki Samudra Pasifik. Menanggapi armada patroli gabungan yang besar ini, pasukan bela diri maritim Jepang mengerahkan 3 kapal perang dan beberapa pesawat patroli maritim untuk melakukan tugas peringatan dini dan pengawasan, serta mengumpulkan intelijen. Pada saat yang sama, Presiden AS Joe Biden menjamu para pemimpin Australia, India, dan Jepang dalam pertemuan kuat di kampung halamannya. Selama pertemuan tersebut, Presiden Biden menyatakan, China terus berperilaku agresif, menguji ini di seluruh kawasan, dan itu berlaku di Laut China Selatan, Laut China Timur, Asia Selatan, dan Selat Taiwan. Banyak yang percaya bahwa pernyataan Biden ini menegaskan bahwa pertemuan kuat ditujukan untuk menanggapi tindakan Partai Komunis China, PKC.
Situasi di perairan Jepang akhir-akhir ini sibuk, dengan aktivitas yang sering terjadi baik dari patroli gabungan Sino-Rusia maupun kapal perang China. Pada tanggal 18 September, kapal induk Liaoning China, yang dikawal oleh 2 kapal perusak, berlayar ke selatan dari barat laut Kepulauan Senkaku, melewati antara Pulau Yonaguni dan Iriomote melalui zona kontiguitas Jepang dan memasuki Samudra Pasifik. Ini adalah pertama kalinya Jepang mengonfirmasi kehadiran kapal induk China yang berlayar melalui zona kontiguitasnya. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, perairan teritorial membentang sejauh 12 mil laut dari garis pangkal suatu negara, dan zona kontiguitas meluas 12 mil laut lagi di luar itu. Berdasarkan peraturan ini, Jepang dapat melakukan beberapa kontrol di area ini. Setelah Liaoning memasuki zona kontiguitas, pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan publik yang menekankan bahwa tindakan semacam itu sama sekali tidak dapat diterima dan mengajukan protes kepada pemerintah China. NHK melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan Jepang menganalisis tujuan navigasi kapal perang China dan melakukan pemantauan berkelanjutan. Para ahli yang menganalisis tindakan Angkatan Laut China percaya bahwa PKC sedang mencoba menekan Jepang agar mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap Taiwan, menyatakan ketidakpuasan atas meningkatnya kerjasama AS-Jepang, dan mencoba melibatkan pengaruh Rusia di China Timur Laut. Direktur Institut Penelitian Pertahanan Nasional dan Keamanan Taiwan, Su Suyun, menyatakan bahwa peningkatan kerjasama militer Jepang dengan sekutunya bisa menjadi salah satu alasan China menunjukkan kekuatan militernya terhadap Jepang. Saat Liaoning berada di laut, media China melaporkan bahwa kapal induk Fujian baru saja meninggalkan galangan kapal Jiangnan di Shanghai untuk putaran uji coba laut lainnya. Selain itu, armada kapal induk Shandong aktif di Laut Cina Selatan. Ini berarti bahwa sekitar tanggal 18 September ketiga kapal induk China berada di laut secara bersamaan, masing-masing ditemani oleh beberapa kapal perusak dan kapal pasokan, dengan kemungkinan kapal selam beroperasi di bawah air juga. Para komentator mencatat bahwa operasi kapal induk China menandakan transisi Angkatan Laut China dari kekuatan regional yang berfokus pada rangkaian pulau pertama menjadi Angkatan Laut global yang mampu mencapai rangkaian pulau kedua, termasuk Guam dan Kepulauan Mariana, serta melakukan operasi di seluruh dunia. Namun, media AS menekankan bahwa meskipun armada kapal induk China semakin bertambah, mereka masih kalah jauh dibandingkan Angkatan Laut AS, yang mengoperasikan 11 kapal induk super bertenaga nuklir. Menanggapi seringnya unjuk kekuatan militer oleh China dan Rusia, pada tanggal 18 September, Kepala Operasi Angkatan Laut AS Laksamana Lisa Franchetti merilis Rencana Navigasi 2024, yang untuk pertama kalinya menguraikan tujuan strategis Angkatan Laut AS untuk bersiap menghadapi potensi konflik dengan PKC pada tahun 2027. Menurut laporan Nikkei Asia pada tanggal 23 September, kapal perusak Angkatan Laut AS USS Preble, yang dilengkapi dengan sistem senjata laser terbaru Helios, berangkat dari San Diego menuju Yokosuka, Jepang. Seorang juru bicara Angkatan Laut AS menyatakan bahwa USS Preble adalah satu-satunya dari 73 kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Angkatan Laut yang dilengkapi dengan senjata laser energi tinggi, yang dapat digunakan untuk menembak jatuh drone dan rudal. Dalam beberapa tahun terakhir, tingginya biaya rudal pertahanan udara telah menjadi topik hangat di kalangan pertahanan. Drone murah telah banyak digunakan di medan perang di Ukraina dan dalam serangan terhadap kapal komersial dan militer di Laut Merah dan Teluk Aden, memaksa pasukan Barat menggunakan rudal darat ke udara bernilai jutaan dolar untuk menghancurkan drone yang murah ini. Setelah Lockheed Martin berhasil mengembangkan dan mengintegrasikan sistem Helios, senjata laser, yang dikenal karena kemampuan destruktifnya yang kuat dan respons yang cepat, telah beralih dari fiksi ilmiah menjadi kenyataan. Pada tahun 2022, Angkatan Laut AS berhasil menguji sistem laser energi tinggi terhadap target rudal jelajah dan memasang sistem tersebut di kapal perusak USS Preble. Laser berbasis kapal ini, atau senjata berenergi terarah, diperkirakan akan memainkan peran penting dalam konflik AS di masa depan, terutama melawan sejumlah besar drone dan rudal anti kapal. Laporan bulan Agustus oleh Layanan Penelitian Kongres AS menyoroti bahwa laser berbasis kapal mengambil daya langsung dari sistem listrik kapal, memungkinkan penembakan berulang tanpa batas. Setiap tembakan diperkirakan menelan biaya kurang dari $10, sebagian besar mencakup bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan listrik. Laporan tersebut menekankan bahwa metode berbiaya rendah ini untuk menghancurkan drone dan rudal sangat diperlukan saat menghadapi PKC, karena China memiliki sejumlah besar drone dan rudal anti kapal. Rencana Navigasi Angkatan Laut AS tahun 2024 menunjukkan bahwa industri pertahanan China berada dalam kondisi masa perang, dengan Angkatan Laut China mengendalikan kapasitas pembuatan kapal terbesar di dunia. Senjata laser Helios mampu melakukan serangan presisi dengan pancaran energi yang sangat terkonsentrasi, mampu menembus target dengan daya penghancur besar dan akurasi tinggi. Ini efektif untuk menargetkan bagian rentan dari peralatan musuh.
Layanan penelitian Kongres AS menggambarkan Helios sebagai laser berenergi tinggi kelas 60 kW, yang berpotensi meningkat menjadi 150 kW. Laser ini dapat menembus drone, pesawat terbang rendah, dan dalam beberapa kasus, rudal yang masuk. Laksamana Mike Studeman yang telah pensiun, mantan Komandan Kantor Intelijen Angkatan Laut dan sekarang seorang peneliti keamanan nasional di Mitre, mengatakan kepada media Jepang bahwa militer yang mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi semacam itu akan memiliki keuntungan signifikan karena mereka dapat menghancurkan sejumlah besar senjata mematikan dengan efisien dan murah. USS Preble akan ditempatkan bersama 12 kapal perang AS lainnya di Yokosuka, termasuk kapal induk USS George Washington, yang diharapkan tiba pada pertengahan November membawa jet tempur canggih F-35C. Meningkatnya kerjasama militer antara China dan Rusia telah mendorong AS untuk mempercepat penyebaran pertahanan di Pasifik dan memperkuat aliansi untuk menghadapi PKC. Profesor Wang Hongren dari Departemen Ilmu Politik Universitas Nasional Cheng Kung Taiwan percaya bahwa China sedang mencoba membawa pengaruh Rusia ke Asia Timur Laut, menempatkan Rusia untuk berkolaborasi dengan China dalam konflik masa depan di Semenanjung Korea atau di Selat Taiwan. Ini akan membantu meringankan tekanan militer China dari pasukan AS Jepang, AS Korea, AS Filipina, atau AS Taiwan. Direktur Institut Penelitian Pertahanan Nasional dan Keamanan Taiwan, Su Suyun, menambahkan bahwa kesulitan Rusia dalam perangnya di Ukraina telah meningkatkan kebutuhan Rusia akan dukungan China, sementara China menghadapi hambatan lunak oleh aliansi demokratis di Pasifik dan karenanya juga membutuhkan dukungan Rusia. Namun, opini publik umumnya memandang ambisi Xi Jinping sebagai sesuatu yang berlebihan, dengan banyak yang percaya bahwa bersekutu dengan Rusia, terutama mengingat kerentanan Vladimir Putin sendiri, hanya menawarkan nilai simbolis. Dampak militer sebenarnya dari aliansi ini diperkirakan akan sangat terbatas.